Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 11 Akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk orang pribadi dengan status kawin dan memiliki tanggungan 3 orang. Nah, di sini sudah ada contoh soal, yaitu misalnya misalkan namanya di sini Susilo. Jadi Susilo di sini dia memiliki jabatan, anggap saja seorang direktur di sebuah perusahaan dan memiliki gaji pokok plus tunjangan sebesar 80.100.000 dan memiliki status kawin ya. Jadi statusnya sudah kawin dan memiliki tanggungan 3 orang. Dan pihak perusahaan mengenakan iuran pensiun itu sebesar 4,5% dari gaji pokok plus tunjangannya. Dan dari kasus ini kita akan menghitung berapa pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh Susilo di sini ya. Nah, Bapak tambahkan kata Pak Susilo saja ya. Dan di dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21, tentu kita harus menganalisa yang pertama yaitu faktor penambah ya. Jadi faktor penambahnya ada gaji pokoknya yaitu sebesar 80.100.000 ya plus tunjangan. Kemudian ada penghasilan lain-lain yang tidak ada, sehingga jika kita tambahkan ya 80.100.000 tambah 0, makanya di sini jadinya jumlah penambahnya yaitu 80.100.000. Analisa yang kedua yaitu ada pengurang ya. Jadi indikator di dalam pengurangnya yaitu ada pertama yaitu biaya jabatan yaitu 5% dikali dengan jumlah penambahnya yaitu sebesar 80.100.000. Di sini mendapatkan 4.005.000 rupiah ya. Karena nilainya di atas 500.000 ya. Jadi biaya jabatan di sini nilai maksimumnya 500.000. Jika di atas nilai 500.000 maka dibuat nilai maksimumnya yaitu sebesar 500.000. Kemudian kita mencari iuran pensiunnya. Jadi iuran pensiunnya di sini anggap 4,5% ya, dikali dengan jumlah penambah 80.100.000 itu hasilnya 3.604.500. Sehingga jika kita totalkan 500.000 ditambah 3.604.500 jadinya 4.104.500. Kemudian jumlah penghasilan dalam sebulan tinggal kita kurangi antara jumlah penambah dikurangi dengan jumlah pengurang. Itu hasilnya 80.100.000 dikurangi dengan 4.104.500. Jadi jumlah penghasilan dalam sebulan itu hasilnya 75.995.500. Sehingga untuk jumlah penghasilan dalam setahun jika kita kalikan ya. Jadi jumlah penghasilan dalam sebulan 75.995.500 dikali 12 itu hasilnya 911.946.000. Kemudian kita analisa penghasilan tidak kena pajaknya untuk status wajib pajak orang pribadi dengan status kawin dan punya tanggungan 3 orang. Yang pertama itu wajib pajak itu sebesar 54 juta itu datangnya dari 4.500.000 dikali 12 ya. Jadi 4,5 jutanya itu adalah ketentuan pajak saat ini ya. Jadi dikenakan 4,5 juta per bulan ya. Tinggal dikali 12 bulan ya. Hasilnya 54 juta. Untuk wajib pajak yang sudah berstatus sudah menikah atau sudah kawin maka dikenakan 4,5 juta ya per tahun. Kemudian istri bekerja tidak dinolkan saja dan dianggap istrinya belum bekerja atau mungkin pisah harta juga bisa ya. Selanjutnya, dan di sini tanggungan ada 3 orang ya. Jadi
setiap tanggungan itu bernilai 4,5 juta dikali 3. Itu hasilnya 13.500.000. Sehingga jumlah penghasilan tidak kena pajaknya jika kita totalkan ya. Jadi wajib pajak ditambah wajib pajaknya di sini 54 juta dengan status kawin itu sebesar 4,5 juta. Ditambah tanggungan 3 orang itu hasilnya 13.500.000. Jika kita totalkan keseluruhannya itu hasilnya 72 juta ya. Sedangkan untuk penghasilan kena pajaknya, jadi penghasilan kena pajak itu didapatkan dari jumlah penghasilan dalam setahun sebesar 946.000 dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak, hasilnya 72 juta. Itu jika kita kurangi hasilnya 839.946.000. Kemudian setelah kita mendapatkan penghasilan kena pajak, kita analisa berapa pajak penghasilan pasal 21 terutang ya. Jadi di sini terutang ya, terutang dalam setahun. Jadi karena nilainya sudah di atas 500 juta ya. Jadi lapis pertama itu 5% dengan nilai maksimum untuk PKP-nya itu adalah 50 juta ya. Dan lapis kedua ada 15% dengan nilai maksimum 250 juta. Sedangkan lapis ketiga 25% dengan nilai maksimum, batasan maksimum adalah 500 juta ya. Karena di sini penghasilan kena pajaknya 800 juta, berarti dia kena 4 tarif ya. Jadi lapis pertama kita hitung 5% dikali dengan 50 juta. Itu hasilnya 2,5 juta. Selanjutnya 15% dikali 250 juta itu hasilnya 37.500.000. Selanjutnya 25% dikali dengan 500 juta itu hasilnya 125.000. Selanjutnya 30% ya. Jadi untuk tarif 30% di sini kita analisa dulu ya. Jadi yang pertama ada 50 juta. Yang lapis kedua 250 juta. Jadi 250 dan 50 juta di sini adalah batasan maksimum dari masing-masing tarif ya. Selanjutnya 25%-nya 500 juta. Sehingga jika kita totalkan keseluruhan di sini yaitu sebesar 800 juta ya. Sedangkan penghasilan kena pajaknya di sini 839.946.000 ya. Jika kita kurangi. Nah, ini ya 839.946.000 kita kurangi dengan 800 juta. Jadi sisanya 39.946.000 ya. Nah, dari 39 juta 946.000 ini 94.600 ini kita kalikan 30% ya. Jadi di sini Pak isi 39.946.000. Sehingga jika kita kalikan 30% dikali dengan 39.946.000 itu hasilnya 11.983.800. Sehingga jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang dalam setahun itu menjadi 176.983.800 ya, yang datangnya dari penambahan 2,5 juta ditambah 37.500.000 ditambah 125 juta ditambah dengan 11.983.800 ya. Jadi jika kita totalkan secara keseluruhan itu hasilnya 176.983.800. Sehingga pajak penghasilan pasal 21 terutang dalam sebulan ya, jika kita bagi ya, bagi 12. Jadi yang dibagi di sini yaitu jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang dalam setahun dibagi 12 itu hasilnya 14.748.650 ya. Jadi statusnya bayar ya.
Jika kita analisa berapa gaji bersih setelah pajak yang dibawa oleh Susilo ya. Jadi iuran pensiunnya itu tinggal kita. Nah, di sini ya iuran pensiunnya itu adalah sebesar 3.604.500 ya. Selanjutnya pajak penghasilannya itu sebesar 14.748.650. Jika kita totalkan secara keseluruhan ya, bukan ditotalkan tapi dikurangi ya. Nah, di sini kita kurangi 80.100.000 dikurangi dengan iuran pensiun 3.4.500 dikurangi dengan pajaknya ya. Jadi pajaknya di sini 14.748.650 itu hasilnya 61.746.850 rupiah. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai cara menghitung ya pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dengan status kawin dan punya tanggungan 3 orang dan menggunakan tarif 30% ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.